Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu Saudara penyimak juga mengaji, kita lanjutkan risalah untuk yang ketiga. Itu bab ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits. Adapun bab yang ketiga yang dijadikan sandaran oleh teman-teman di Islam Jamaah. Haditsul mar'atil ghamidiyah kamilan. Hadis tentang perempuan ghamidi secara sempurna. Ini dicuplik hadisnya secara sempurna. Riwayat Buraidah radhiyallahu anhu. Dari riwayat Buraidah radhiyallahu anhu. An Buraidah radhiyallahu anhu qala atat imra'atun min ghamidin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni zanaitu fatahhirni. Dari Buraidah, seorang sahabat Buraidah ini kalau dalam kisahnya itu seorang sahabat yang memang dia itu ahli di dalam qadhi itu apa? Perhakiman, peradilan dalam qadhi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh beliau, Buraidah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang perempuan dari kabilah Ghamid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka fatahhirni, sucikanlah aku." Berarti ini yang perempuan ini datang sendiri apa disuruh? Datang sendiri kepada Rasulullah. Kemudian minta disucikan. Ini minta agar hukum hadnya itu ditegakkan. Minta hukum hadnya ditegakkan. Falama faraddaha, maka menolak siapa Nabi pada perempuan. Akhirnya Nabi tidak menjawab sedikit pun, bahkan berpaling dari perempuan tersebut. Falamma kana minal qadhi atathu faqalat ya Rasulullah lima tarudduni la'allaka an taruddani kama radatta ma'izan fallahi ini la hubla. Kemudian pada hari itu Nabi sudah tidak menerima, maksudnya tidak menjawab sedikit pun pada perempuan Ghamidi ini. Nabi berpaling. Kemudian esok harinya perempuan ini datang lagi kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolakku? Barangkali engkau hendak menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'iz." Artinya Ma'iz itu kan sampai 4 kali persaksian. Apa mungkin saya harus melakukan sesuatu yang dikerjakan oleh Ma'iz sampai datang kepada engkau 4 kali. Demi Allah, kata perempuan ini, demi Allah, fawallahi inilah hubla. Demi Allah, saat ini saya dalam keadaan hamil. Faqala idhabi hatta talidi. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu pergilah kamu ke sini lagi sampai kamu melahirkan. Artinya Nabi menyuruh orang ini, perempuan ini untuk pulang. Tunggu sampai kamu melahirkan. Baru hukum itu ditegakkan nanti. Ini sebenarnya Nabi memberikan ruang kepada perempuan tersebut. Seandainya dia pun tidak datang kepada Nabi, kemudian dia meminta kepada Allah, Nabi pun tidak akan menuntut perempuan ini untuk datang kepada Nabi lagi. Falamma waladat atathu bisabi fi hirqatin faqalat hadza qad waladtuhu. Sampai suatu masa si perempuan ini melahirkan dan membawa bayinya fi khirqah. Khirqah itu dibungkus dengan
kain. Kalau sekarang itu dibedong. Nah, dibedong kalau sekarang dibedong. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini saya telah melahirkan. Faqala idhabi fa'ardi'ihi hatta taftimih. Rasulullah tidak langsung menegakkan hukum had. Tapi Rasulullah mengatakan, pergilah dan susuilah anakmu sampai engkau menyapih dia. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Datang keadaan hamil, ya kan, tidak langsung ditegakkan hadnya, agar si perempuan ini berpaling, berubah pikiran. Ternyata sampai melahirkan, datang kembali pada Nabi. Nabi pun memberikan waktu, ya udah kamu kesini lagi nanti sampai 2 tahun. Orang itu biasanya kan dalam satu masa kan berubah pikiran, ya kan. Dan Nabi tujuannya memberikan waktu ini sampai kamu menyapihnya, ini agar si perempuan itu tidak jadi ditegakkan hukum hadnya. Falamma fatammathu atathu bisabi wa fi yadihi kisratun khubzin faqalat hadza qad fatamtu wa qad akala ta'am. Sampai suatu ketika perempuan ini sudah menyapi anaknya. Kemudian dia membawa anaknya, menggendong anaknya, datang kepada Nabi, dan di tangan anaknya ini sudah ada sepotong khubzan, roti. Anaknya sudah memakan roti, berarti sudah sempurna penyapihannya. Sudah 2 tahun, karena anaknya sudah bisa makan makanan luar. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ini saya datang kembali kepadamu, dan anak ini sudah saya sapih. Dia sudah bisa makan sendiri, waqad akala ta'am. Dia sudah bisa makan makanan luar. Akhirnya fa'amaraha biha farujimat. Akhirnya Rasulullah mengutus sahabat-sahabat agar meranjam wanita tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad tsabat thawbatan law qusimat ala ahli al-Madinah lawasi'athum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia, perempuan ini, telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubat itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadis ini artinya setiap hadis yang datang sahabat melakukan dosa datang kepada Nabi, itu pertama masalah dengan hukum had, ditegakkan hadnya. Pencuri, kemudian pelaku zina, itu kan hadnya ditegakkan. Atau ada unsur kafaroh, laki-laki dan perempuan suami istri ketika menjima di siang bulan Ramadan, itu kan belum ada wahyu. Datang kepada Nabi saat itu memang belum ada wahyu. Bagaimana nanti wahyu turun mengatur kafarah mereka? Baru setelah itu wahyu turun. Atau seorang perempuan, seorang laki-laki yang menjual buah-buahan, kemudian ketika yang beli itu perempuan cantik, ditarik kemudian dicium. Ini juga ada, kemudian lapor kepada Nabi. Akhirnya oleh Nabi diperintahkan untuk semua sholat-sholatmu 5 waktu itu sudah membersihkan dosa. Karena apa? Karena ini bukan hukum had, jadi tidak ditegakkan. Gitu. Dan semuanya itu tidak ada yang diperintah oleh Nabi ketika kalian melakukan dosa, silahkan datang kepadaku, tulis surat taubat, akui dosa kalian, tidak ada. Itu atas kemauan diri sendiri. Kalau atas kemauan diri sendiri ya nggak apa-apa, kita datang kepada seorang qadhi. Kita datang, kita ingin mengakui kesalahan kita. Kalau di Saudi itu ada beberapa tingkat tuh qadhi itu. Mahkamah syariah itu ada beberapa tingkat. Misalkan ada seorang yang melakukan zina, dia nanti lapor ke tingkat yang pertama. Ke tingkat yang pertama itu tidak langsung dihukumi, kamu harus diranjam. Itu tidak diberikan waktu dulu, berpikir, diyakinkan dulu, apakah kamu benar telah melakukan zina, apa sudah ada saksi-saksinya, apa ada buktinya. Kalau kamu memang melakukan zina, kamu sudah muhsan apa belum. Kalau di tingkat pertama ini dia lolos, nanti naik ke tingkat
kedua, ketiga sampai tingkat keputusan yang akhir baru diputuskan. Ini ada ini kisahnya itu yang diceritakan oleh Ustadz Firanda itu. Ketika sudah sampai titik tingkat terakhir, ditanya lagi, kemudian dia ragu. Akhirnya hukum had tidak ditegakkan. Dan itu memang seperti itu. Dan ini beda dengan dalam Islam Jamaah. Surat Taubah itu digalakkan, diperintahkan. Bahkan setiap tahun di awal bulan Ramadan, surat Taubat itu harus ditulis oleh masing-masing jamaah. Ini yang tidak diperbolehkan. Wajhud dalalah, sisi pendalilannya, ja'at tatlubu iqamatil haddi la bayana tariqit taubah. Seorang perempuan tadi datang untuk meminta ditegakkan hukum hadnya, bukan untuk menanyakan tata cara taubat. Perhatikan, kalau tata cara taubat, kaum muslim sudah tahu semua bahwa tata cara taubat itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi agar minta agar hukum had itu ditegakkan. Itu yang pertama, pendalilan yang pertama. Yang kedua, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sarafaha miraran mimma yadullu ala anna sidra aula. Ketika perempuan itu datang kepada Nabi, ternyata Nabi berulang kali memalingkannya. Ini menunjukkan bahwa menutup aib mimma yadullu ala anna sidra aula, bahwa menutup aib itu lebih utama. Ketika kita memiliki dosa, maka menahan diri untuk tidak menyampaikan kepada orang lain itu lebih utama, kecuali kalau kita memang butuh nasihat. Butuh nasihat itu beda. Yang ketiga, sisi pendalilan yang ketiga, lam ya'murha bi kitabati dzambin wala bi daf'i malin wala bi i'tirafin dauri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak memerintahkan untuk menulis dosanya, untuk mengakui dosanya, menulis dosanya, tidak. Tidak pula untuk membayar harta, kafaroh, ada kafarohnya, tidak. Dan tidak melakukan pengakuan secara berkala. Setiap melakukan dosa, dia mengakui. Nah, ini ternyata benar-benar menolak pemahaman dalam Islam Jamaah. Dalam Islam Jamaah ketika menulis surat tobat, itu syarat dari tobat itu pertama, mengakui dosanya. Di dalam suratnya itu, ya kan, ditulis surat mengakui dosanya, kemudian menyesal, tidak akan mengulangi kembali, menunaikan kafarohnya. Padahal kafaroh ini tidak semua dosa itu ada kafaroh yang tertulis, tidak. Kafar itu hanya dosa-dosa tertentu, hanya dosa tertentu, bukan semua dosa ada kafarohnya, itu tidak. Maka perlu hati-hati. Ini berarti menyelisihi. Makanya kita di sini teman-teman semua mubaligh sudah tahu ilmunya. Kita bacakan bahwa hadis yang jenengan jadikan hukum, jadikan dasar untuk membolehkan surat taubat, itu diambil, jenengan mengambil dasar itu dasar yang keliru, sisi yang keliru, pemahaman yang keliru, akhirnya membuka aib para jamaah, dan ini tidak diperbolehkan. Bab rabi, bab yang keempat, naqadhu qiyasil imam atau qaidil jamaah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat adalah batalnya kias, mengkiaskan, menganalogikan antara imam atau pemimpin kelompok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam Jamaah, imamnya itu diposisikan sebagai Nabi, ya kan? Layaknya Nabi, artinya gini, artinya pengakuan dosa dulu kan zaman Rasulullah, sahabat datang kepada Nabi dan menyampaikan dosa-dosanya. Nah, sekarang sama, jamaah kalau mempunyai dosa harus mengaku dan menyampaikan kepada imamnya. Berarti posisi imamnya ini saat disamakan dengan posisi Nabi. Padahal ini keliru. Kenapa keliru? Nabi diberikan wahyu, imam tidak diberikan wahyu. Nabi maksum,
terjaga dari kesalahan. Sedangkan imam banyak salahnya. Itu loh. Ini batalnya analoginya. Inna min akhbaril akhta'il allati waqa'at fiha ba'dul jama'ati muntasibati ilal Islam qiyasul imami aw qaidil jama'ah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qabuli taubah awil itla' ala dzunub awil hukmi ala ikhlasi taibin. Sesungguhnya termasuk kesalahan yang paling berbahaya. Akhtaril akhta', kesalahan yang berbahaya yang dilakukan oleh sebagian kelompok, ba'dul jamaah, sebagian kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Jadi kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam adalah menyamakan antara imam atau pemimpin mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal fi qabuli taubah, dalam hal menerima taubat. Awil itla'i ala dzunub, atau mengetahui dosa-dosa dari jamaahnya. Atau awil hukmi ala ikhlasi taibin, atau memutuskan keikhlasan orang-orang yang bertaubat. Ini taubatnya belum terima, belum ikhlas. Ini kafarahnya kurang, taubatnya dikembalikan. Jadi seolah-olah imam itu punya hak untuk menolak dan menerima taubat. Seolah-olah imam itu boleh melihat dosa-dosanya jamaah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat berbahaya. Wa hadzal qiyas batilun syar'an. Analogi atau qiyas ini, qiyas menyamakan imam dengan Rasulullah SAW secara syariat itu hukumnya batal, tidak boleh. Wa fasidun aqlan, rusak secara akal. Rusak secara akal. Akhirnya akan banyak syariat-syariat yang ditentang itu nanti. Mendudukan imam bukan lagi sebagai manusia, tapi seolah-olah imam itu punya hak menerima dan menolak taubat dari jamaahnya. Nauzubillah min dzalik. Wa mukhalifun li ijma'i ahli sunnah wal jamaah, dan menyamakan imam dengan Rasulullah, kiasnya itu menyelisih ijma' ahli sunnah wal jamaah. Wajal butalani hadzal qiyas, sisi kebatilan batilnya qiyas ini. Awalan, yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum wa ghairuhu laisa bimaksum. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang maksum, makhluk yang maksum, terjaga dari kesalahan dalam agama karena dijaga Rasulullah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Nabi, selain beliau tidak maksum. Qala Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah telah berfirman, dan tidaklah dia Muhammad, maksudnya berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya tidak lain hanyalah wahyu dan yang diwahyukan. Artinya ucapannya Rasulullah itu pasti melalui wahyu dari Allah dan tidak mungkin salah. Faqulu ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fid din haqqun wa 'adlun. Amal imam awil qaitu faqad yusibu wa yukhti. Maka setiap perkara yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama itu adalah kebenaran dan keadilan. Adapun seorang imam atau pemimpin itu bisa benar dan bisa salah. Faqad yusibu wa yukhti. Bisa benar dan bisa salah. Itu yang pertama, sisi benarnya yang pertama. Yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam muhin ilaihi, muhan itu. Wa ghairuhu la wahya lahu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu. Makanya ketika ada orang yang kobongan di siang hari di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, maka Nabi langsung turun wahyunya dari Allah diberikan. Sedangkan selain beliau tidak diberikan wahyu. Itu. Fala yahillu li basharin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yadda'iya annahu ya'lamu qabul taubati aw raddaha aw yaj'ala nafsahu wasitan bainal ibadi wa rabbihim. Maka tidaklah halal, fala yahillu, tidaklah halal, tidak boleh. Berarti hukumnya haram kalau dalam Islam jamaah, ya kan? Bukan haram hidupnya, ini enggak loh. Nanti kalau sampai mengartikan la yahillu ini
haram makannya, haram hidupnya, berarti imam jenengan ini haram apa-apanya. Ini hukumnya tidak boleh, tidak halal, tidak boleh, tidak halal bagi seseorang manusia setelah Rasulullah SAW untuk mengklaim bahwa ia mengetahui diterima atau ditolaknya taubat, atau menjadikan dirinya perantara antara hamba dan Rabb mereka, Tuhan mereka. Artinya ketika ada jamaah yang bertaubat, oh taubatmu belum diterima, nyun sewu niki surate kali Bapak Imam ditolak, jenengan tobaté tasih ditolak kali Bapak Imam. Ada tobatnya yang ditolak beberapa tahun karena memakai dasarnya Ka'ab bin Malik. Seolah-olah imam itu mempunyai hak wakilnya Allah, perantara antara manusia dengan Allah. Ada tobatnya yang ditolak, ada tobatnya yang diterima. Ini sampai yang awal-awal dulu, 3 syekh itu taubatnya dipending oleh Bapak Imam sampai beberapa bulan katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, thalitsan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qadhiyan wa syar'iyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hakim secara syar'i. Yuqimul hudud bi amrillah. Nabi bisa menegakkan hudud, hukum-hukum had dengan perintah Allah. La bi ra'yi syakhsin wala bi nizamin tanzimin. Bukan dengan pendapat pribadi dan bukan dengan sistem kelompok, tanzim, organisasi. Itu Nabi sendiri langsung dari Allah. Sedangkan sistem di dalam struktural di dalam jamaah ketika memutuskan keputusan itu musyawarah dulu dengan pengaturnya, wakil-wakilnya. Kayaknya dihukumi piye. Jadi sesuai dengan kemauan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Amma qadatul jama'atin fala wilayatu lahum ala dzunubin nas wala sultana lahum ala taubatihim. Adapun para pemimpin kelompok, mereka tidak memiliki kekuasaan atas dosa-dosa manusia dan tidak memiliki otoritas sedikit pun atas taubat mereka. Berarti memang tidak boleh mengatur taubatnya seseorang, menerima dan menolak taubatnya seseorang. Ini kita cuplikan kalamnya ahli ilmi. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, al-iqrar bi dzambi laisa syartan fi taubah, bal sitru 'ala nafsi afdal illa ayyakuna fi iqamati haddin syar'iyyin. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, pengakuan dosa itu bukan syarat dari taubat. Bahkan menutupi aib, bali sitru 'ala nafsi afdal. Bahkan ketika orang melakukan dosa kemudian dia menutupi aibnya sendiri, itu lebih utama. Kecuali dalam rangka menegakkan had atau hukum hudud secara syar'i. Dia boleh mendatangi mahkamah syar'i, tempat untuk menegakkan hukum had. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa li ahadin ayyujiba 'ala nasi al-i'tirafu bi dzunubihim li ghairillah, fa inna hadza lam ya'ti bihi kitabun wala sunnatun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak boleh bagi siapapun mewajibkan manusia mengakui dosa-dosa mereka kepada selain Allah, karena hal itu tidak pernah datang dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Berarti zaman Ibnu Taimiyah sudah terjadi, pengakuan dosa itu sudah terjadi, termasuk dari orang-orang Nasrani itu juga mengakui dosa kepada pendetanya. Justru ini dalam Islam jamaah kok dilestarikan. Faman ja'alal imam mawdi'a qabuli taubah aw sultatan 'ala dzunub faqad syabaha ahlal kitab fi ja'lil ahbari wa ruhbani arbaban. Barang siapa yang menjadikan imam sebagai penentu diterimanya taubat atau memiliki otoritas atas dosa-dosa, maka ia telah menyerupai ahli kitab yang menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah.
Karena ketika rohib pendetanya itu mengucapkan kalimat yang menentang perintahnya Allah, mereka mengikuti, lebih memilih perkataan rohibnya atau pendetanya. Babul khamis, bab yang kelima, at-taubatu sahihatu ala madhhabi ahli-sunnah wal jamaah. Taubat yang benar menurut madhabnya ahli-sunnah wal jamaah. Taubatu sahihah fil Islam ibadatun qalbiyah. Ini yang perlu dimengerti. Wa amalun syar'iyyun. Taubat yang benar dalam Islam adalah ibadah hati dan amalan syar'i. Laha usulun wa arkanun bayyinahal kitabu was sunnah wasaru 'alaiha salaful ummah. Yang mana taubat ini memiliki dasar dan rukun yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, serta diamalkan oleh para salaful ummah, orang-orang terdahulu dari umat ini. Dasar dalilnya, kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka arkanut taubati sahihah, rukun-rukun taubat yang benar, awalan, yang pertama, al-iqla'u anil dzambi fauron. Pertama, meninggalkan dosa tersebut dengan cepat, artinya seketika itu. Ketika dia melakukan dosa dan bertobat, dia bertobat melakukan dosa A misalkan, melakukan dosa ini. Ketika dia bertobat, mulai saat itu dia sudah tidak melakukan dosa itu. Fala tasihu taubatin ma'al israri 'alal ma'siyah wala ma'al istimrari fiha. Taubat tidak sah selama masih terus-menerus dalam maksiat atau tetap melakukannya. Artinya dia dosa seperti ini, mengulang-ulang. Memang ada hadis itu selama dia mengulang dosa dia tetap taubat. Tapi mempermainkan taubat dengan mengulang-ulang dosa yang sama itu tidak diperbolehkan menurut ulama ahli sunnah, tidak diperbolehkan. Sanian, yang kedua, rukun yang kedua, an-nadamu ala ma fat, penyesalan atas dosa yang telah dia lakukan. Dia benar-benar menyesal telah melakukan dosa ini. Dia benar-benar menyesal, minta ampun kepada Allah. Qala Rasulullah SAW, an-nadamu taubah. Rasulullah SAW bersabda, penyesalan itu adalah taubat. Riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Yang ketiga, salisan al-asmu shadiq ala adamil audi ila dzambi. Azam yang jujur, apa azam itu? Tekad yang jujur untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Punya tekad yang jujur. Fa'in nawal auda ilahi fil mustaqbal fataubatuhu batilah. Jika ia berniat untuk kembali melakukan dosa ini di masa depan, maka hukum taubatnya saat itu batal. Ya Allah, saat ini saya bertobat ya Allah. Saya tidak akan mencuri lagi ya Allah. Tapi dia punya niatan, nanti bulan depan kalau saya kepepet, saya akan mencuri lagi. Fa'inna wal auta ilahi fil mustaqbal fataubatuhu batilah. Ini tobatnya batal. Ketika dia punya niat kembali untuk melakukan dosa yang sama. Rabi'an, yang keempat, rukun yang keempat, raddul huquqi ila ahliha in ta'allaqa dzambu bihaqqil adzami. Jadi syarat rukun tobatnya tadi ada 3. Ini yang keempat ini ketika punya dosa di antara sesama manusia, yaitu mengembalikan hak kepada pemiliknya apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia. Ini paham gak? Ini kalau rukun tobatnya itu ada 3. Kalau urusan dengan manusia, yaitu diselesaikan dengan manusia.
Fala tasihu taubatus sarik ila biradil masruk wala taubatuz zalim ila biradil madzalim. Maka taubat pencuri tidak sah kecuali dengan mengembalikan barang yang ia curi. Dan taubatnya orang-orang yang zalim itu tidak sah kecuali dengan mengembalikan kezalimannya. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah ditanya bagaimana taubatnya mengambil haknya orang lain, tapi orang ini sudah meninggal. Yang diambil haknya ini orang ini sudah meninggal. Atau orang ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan. Kata Ibnu Qayyim, maka dia harus memintakan ampun kepada orang yang dia zalimi. Ya Allah, ampunilah si fulan, ya Allah, saya telah mengambil haknya si fulan. Terus memintakan ampunan. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Ma la yadkhulu fi taubati sahihah. Apa-apa yang tidak termasuk dalam taubat yang sahih, yang benar. Wala yadkhulu fi taubati sahihah, dan tidak termasuk dalam taubat yang benar, yaitu yang pertama al-i'tirafu bi dzambi li imami au qaid. Mengakui dosa kepada imam atau pemimpin, itu bukan termasuk taubat yang benar. Yang kedua, wala kitabatu dzunub fi awraqin. Menuliskan dosa-dosa di lembaran-lembaran. Menulis surat taubat itu juga bukanlah taubat yang benar. Wala dafu amwalin tusamma kafarat. Kemudian membayar harta yang disebut sebagai kafarah. Ini buatan, kalimat buatan. Ini juga bukan termasuk taubat yang benar. Walantindzari izni basyarin li qubuli taubah. Menunggu izinnya manusia agar diterima taubatnya. Menunggu ijtihad kalau mau taubat. Diterima dan tidaknya ini juga bukanlah taubat yang benar. Qala Allah Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunub jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Faman ja'ala bainahu wa bainallahi wasitatan fi taubah faqad khalafa tauhid wa syabaha ahla syirki fi sun'ihim. Barang siapa yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dalam hal taubat, maka ia telah menyelisihi dalam hal tauhid dan menyerupai perbuatan orang-orang musyrik yang melakukan pengakuan dosa kepada rahibnya atau pendetanya. Al-Khatimah. Ini kita khatamkan sekalian. Penutup. Tabayyana mimma sabaqa anna taubata fil Islam ibadatun khalisatun lillahi ta'ala la tahtaju ila wasitatin wala tartabitu bi imam wala tuqayyidu bi ijra'atin tanzimiyatin muhdatsah. Telah jelas dari pembahasan kita sebelumnya bahwa taubat di dalam Islam itu adalah ibadah murni milik Allah Subhanahu wa taala, khalisatan lillahi taala. Tidak membutuhkan perantara, la tahtaju ila wasitatin. Juga tidak bergantung kepada imam. Wala tartabitu bi imamin. Kalau mau tobat nunggu ijtihadnya imam dulu. Dan tidak terikat pada prosedur-prosedur kelompok yang diada-adakan, yang bid'ah. Wa naj'ala taubati marhunatan bil i'tirafi li ghairillah aw kitabati dzunub aw daf'i amwali tusamma kafarat aw intidhari qubul bashar. Kullu dzalika inhirafun khatirun an hadiyil kitabi was sunnah. Dan bahwa menjadikan taubat marhunatun bil i'tirafi li ghairillah, bergantung pada pengakuan kepada selain Allah, ditulis ada perantaranya, atau penulisan dosa-dosa, atau dia membayar harta yang disebut sebagai kafaroh, atau menunggu persetujuan manusia. Semua itu adalah penyimpangan yang sangat bahaya. Kullu dzalika inhirafun khatirun, penyimpangan yang sangat berbahaya dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Wa amal istidlal bikisati Ma'is al-Aslami wal mar'atil ghamidiyah ala jawazil i'tiraf bi dzambi lil a'immati wa qadatil jama'ah
fahuwa istidlalun batil. Adapun menjadikan kisahnya Ma'is al-Aslami dan wanita Qamidiyah sebagai dalil bolehnya pengakuan dosa kepada para imam dan pemimpin kelompok, fahuwa istidlalul batin, maka itu adalah pendalilan yang batal, tidak boleh, tidak sah. Li'annahu tahrifun li maqsudin nusus, karena merupakan penyimpangan dari maksud nas-nas syariat. Wa ikhrajul laha an siyaqihas syar'i, dan pengeluaran dalil dari konteks syar'i yang sebenarnya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yad'u ila al-i'tiraf, bal kana yu'ridu wa yahuthu ala sitri, wa innama uqimal haddu li qiyamil hujjah la li tashri'i thariqatin taubatin jadidah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengajak untuk mengakui dosa-dosa kepada Nabi, pada orang. Beliau berpaling dan menganjurkan untuk menutup aib. Dan ditegakkannya hudud itu semata-mata karena tegaknya hujjah, ada saksi-saksinya, ada buktinya. Itu baru hudud ditegakkan, bukan untuk mensyariatkan metode taubat yang bid'ah yang baru seperti ini. Wala hadza fa inna taubata sahihah hiya ma kanat bainal 'abdi wa rabbih qa'imatan 'ala nadam wal iqla' wal asmi wa radil huquq duna tadkhul bashar aw tusallit jama'ah aw tuhakkim qa'id. Dengan demikian taubat yang benar adalah dengan taubat yang terjadi antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, berdasarkan penyesalan yang ia lakukan, meninggalkan dosa-dosa, mempunyai azam, tekad yang kuat. Kemudian kalau dosanya kepada sesama manusia, mengambilkan haknya tanpa campur tangan manusia. Duna tadkhul bashar, tanpa campur tangan manusia, tanpa dominasi kelompok, dan tanpa kendali seorang pemimpin. Nas'alullah ta'ala ayyarudal muslimin ila dinihi raddan jamila. Dan kami mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya Allah dengan sebaik-baik pengembalian. Wa ayyubassiruhum bis-sunnah, dan memberi mereka pemahaman terhadap sunnah, pandangan-pandangan yang benar terhadap sunnah. Wa ayyahfadhuhum minal bid'ai wal dhalalat, dan semoga Allah juga menjaga mereka dari bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Wa ayyaj'alna wa iyyahum minat tawwabin al-mutatahhirin, dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang banyak bertaubat dan mensucikan diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sebagai penutup doa kami adalah segala puji bagi Rabb seluruh alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan seluruh sahabatnya. Demikian insyaallah untuk risalah bab taubat ini sudah kita selesaikan. Insyaallah untuk kedepannya kita juga akan membuat risalah-risalah tentang takfir, bagaimana akidah dari Islam, sisi akidah dari Islam jamaah. Kemarin juga sudah kita bahas tentang persenan, kemudian kesamaan pemahaman Islam jamaah dalam masalah bai'at, itu nanti juga ada risalahnya, risalah yang benar tentang bai'at itu seperti apa, tentang imam itu seperti apa, jamaah itu seperti apa. Kita bikin risalah-risalah yang singkat, dan mudah-mudahan dengan risalah ini Allah membuka hidayah pada kita semua, bisa memahami, akhirnya kita bisa kembali ke Islam yang sebenar-benarnya. Setelah demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya dalam menyampaikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.